Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu pelajaran fiqh, dan pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada pembahasan as-shalah. Apa yang dimaksud dengan salat? Kita baca di sini penjelasan dari muallif. Qala al-muallifu rahimahullahu taala ta'rifuha, definisinya, yaitu definisi salat. As-salatu fi syara'il islami. Salat secara syariat Islam. Maksudnya definisi salat menurut syariat. Apa sih salat menurut syariat? Aqwalun, perkataan, wa af'alun, dan perbuatan, muftatahatun, yang dibuka atau yang diawali, bit takbiri, dengan takbir, muhtatamatun, yang diakhiri, bit taslimi, dengan salam. Jadi ini yang dimaksud dengan salat, yaitu apa? Ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir. Dan takbir yang dimaksud di sini adalah takbiratul ihram, ucapan takbir pertama kita ketika mau salat. Wa muhtatamatun bit taslim, dan diakhiri dengan salam. Kemudian muallif melanjutkan, was-salatu ahammu ruknin amaliyyin min arkanil Islam, lima laha min atharin thayyibatin fi alaqatil insani bi khaliqihi. Dan salat, was-salatu ahammu ruknin amaliyyin min arkanil Islam, adalah rukun perbuatan atau rukun ibadah perbuatan amali, yang sifatnya amali, aham, yang paling penting, min arkanil Islam, dari rukun-rukun Islam. Jadi di antara rukun Islam yang berupa perbuatan, salat ini yang paling penting dan yang paling utama. Kenapa? Lima laha min atharin thayyibatin fi alaqatil insani bi khaliqihi. Karena ia memiliki pengaruh yang baik di dalam hubungan seorang manusia dengan penciptanya. Nah, ini diantara sebabnya kenapa sholat ini menjadi suatu amalan ibadah yang paling penting dalam rukun Islam. Karena dia mempunyai pengaruh yang baik di dalam hubungan manusia dengan Robnya, dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa wuqufihi baina yadayhi fil yaumi khamsa marrat. Dan berdirinya manusia, seorang hamba ini, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 5 kali. Sehingga ini punya pengaruh yang baik antara seorang hamba dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kama anna laha atharon thayyibatan fi alaqatil insani bimujtama'atihi. Begitu juga salat ini memiliki pengaruh yang baik di dalam hubungan antara manusia dengan masyarakat sekitarnya. Bima tusabbibuhu minal ikha'i wal mahabbati bainal muslimin, yang menjadikan sebab persaudaraan dan kecintaan di antara kaum muslimin. Hina yajtami'una li'ada'i ibadatin wahidatin fi baitin min buyutillah. Hinama, ketika, yajtami'una, mereka berkumpul, li'ada'i ibadatin, untuk melaksanakan suatu ibadah, wahidatin, yang satu, yang sama, fi baitin, di dalam rumah, min buyutillah, dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ternyata salat ini memiliki pengaruh yang baik, tidak hanya hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala saja, namun juga antara seorang hamba dengan sesamanya, yaitu masyarakatnya. Selanjutnya, apa sih hukum dari salat ini? Namun yang perlu diperhatikan bahwasannya salat yang sedang kita bicarakan adalah salat yang menjadi rukun Islam, yaitu salat 5 waktu yang kita lakukan dalam sehari semalam. Qala al-muallif rahimahullahu taala, penulis di sini berkata,
hukmuha, hukum salat. Fardu ainin ala kulli mukallafin balighin aqilin. Hukumnya adalah fardu ain ala kulli, atas setiap, mukallafin, bagi orang mukallaf, balighin, dan dia baligh, dan aqilin, dan dia berakal. Namun di sini Allah Ta'ala a'la wa alam, ya sepertinya ungkapan yang lebih tepat adalah fardu ainin ala kulli muslimin balighin aqilin. Semoga ini yang lebih tepat ya. Ala kulli muslimin, bukan mukallafin tapi ala kulli muslimin balighin aqilin. Kenapa? Karena mukallaf, yang dimaksud dengan mukallaf adalah orang yang balik dan berakal. Jadi di sini seakan-akan ada pengulangan. Oleh karenanya Allah Ta'ala a'la wa alam, yang lebih tepat adalah ala kulli muslimin balighin aqilin. Kemudian beliau membawakan dalilnya. Kenapa hukum sholat ini yang 5 waktu adalah fardu ain, ya. Hukumnya wajib bagi setiap orang. Dan di sini sebelum kita masuk ke dalil, beliau memberikan syaratnya, yaitu tadi apa? Muslimin, ya. Setelah Anda benarkan muslimin, syarat yang pertama dia adalah muslim, artinya orang kafir ini enggak wajib. Kemudian balighin, dan orangnya juga harus baligh, sudah sampai umur baligh. Kemudian yang ketiga aqilin, yang ketiga adalah berakal. Setelah ini beliau membawakan dalilnya tentang wajibnya sholat 5 waktu. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dan di sini syahidnya adalah firman Allah Ta'ala, wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat. Selanjutnya muallif di sini rahimahullah taala menjelaskan tentang kewajiban salat, yakni kapan salat ini pertama kali diwajibkan. Ya, qala al-muallif rahimahullah taala, muallif di sini berkata fardiyatuha, ya, kewajibannya. Awwalu ma aujaballahu ta'ala minal ibadati as-shalah. Sesuatu ibadah yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala wajibkan, atau hal yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala wajibkan dari ibadah adalah salat. Ya, jadi salat ini ibadah yang paling pertama yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi seorang muslim. Fa amara nabiyahu biha lailatal mi'raji min ghairi wasitatin. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk sholat biha, untuknya hanya ini kembali ke sholat. Kapan? Lailatul Mi'raj, pada malam Mi'raj, artinya pada malam Nabi SAW diangkat ke Sidratul Muntaha. Min ghairi wasithah, tanpa perantara. Ini diantara penyebab kenapa sholat ini adalah ibadah yang sangat agung, karena Allah Subhanahu wa taala langsung menyuruh kepada nabinya tanpa perantara malaikat Jibril alaihissalam. Qala Anasun radhiyallahu anhu, Anas radhiyallahu anhu berkata, furidatis salatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, salat diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lailata an usriya bihi khamsin, pada malam ia diisrokan, maksudnya diperjalankan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Khamsina, jadi jumlahnya itu ada 50 salat. Thumma nuqisat hatta ju'ilat khamsan,
kemudian dikurangi sampai jumlahnya ini menjadi 5. Thumma nudiya, kemudian diseru, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahu la yubaddalul qawlu, ya, sungguhnya perkataan itu tidak akan diganti, ladayya, di sisiku, wa inna laka bihadhil khamsin, dan sesungguhnya bagimu dengan yang 5 ini, 5 salat ini adalah nilai yang 50 atau sama dengan nilai 50. Ya, maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya walaupun kita ini mengerjakan salat hanya 5 kali, namun nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala 50. Allahu akbar. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan juga An-Nasa'i. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu hikmah disyariatkannya salat. Qala al-muallif rahimahullahu taala, hikmatu masyru'iyyatiha. Hikmah disyariatkannya salat. Apa aja sih hikmahnya? Syuri'atis salatu syukran lillahi. Salat disyariatkan karena atau sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah yang pertama, salat ini disyariatkan adalah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa takfiran lidzunub, dan juga untuk penggugur dosa. Sampai di situ saja? Tidak. Wa idharan littadhalluli wal khudu'i baina yadayillah, dan menampakkan kerendahan dan ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana seorang hamba ketika sholat itu meletakkan anggota badan yang paling mulia yaitu kepala di mana? Di tanah sejajar dengan kaki. Wasti'malan lil jawarihi fi khidmatihi, dan menggunakan anggota badan untuk berkhidmat atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya taghsilul mar'a min dhunubihi, dan dia yaitu salat taghsilu, mencuci, al-mar'a, seseorang, min dhunubihi, dari kotoran-kotoran, ya. Jadi salat ini sebagai pembersih dosa-dosa yang ada pada seseorang. Ya, sebagaimana yang dimisalkan oleh Nabi SAW, ya, kalau kita di depan rumah kita ini ada sungai yang mana setiap hari kita itu dalam sehari 5 kali mandi, maka apakah masih ada kotoran yang menempel pada tubuh kita? Nah, ini perumpamaan yang sama seperti kita sholat 5 waktu. Wa tutahhiruhu minal khotoya, dan membersihkannya dari kesalahan, ya, selain menghilangkan dari dosa juga dari kesalahan. Dimana kita ini sebagai seorang hamba itu adalah hamba yang sering salah. Wa tu'allimuhu ta'ata wan nizam, dan juga sholat ini mengajarkan kepada kita untuk selalu taat dan untuk selalu teratur, ya, dimana kita setiap hari ketika dalam sehari 5 waktu mengerjakan sholat, ya, itu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan kita teratur, yaitu tepat waktu. Ketika waktu sholat zuhur masuk, kita langsung segera mengerjakan. Waktu sholat asar masuk, kita langsung mengerjakan, kita tinggalkan segala kegiatan kita. Sampailah kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu kedudukan sholat di dalam Islam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, manzilatuha fil Islam, kedudukannya di dalam Islam. Hiya ahadu arkanil islami ba'da syahadatain, dia adalah salah satu rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat. Jadi sholat adalah rukun Islam yang kedua karena dia letaknya setelah 2 kalimat syahadat. Wa afdalul a'mali ba'dahuma, dan sebaik-baiknya perbuatan setelah keduanya itu setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa man jahada wujubaha li jahlihi urifa dzalik, barang siapa yang meninggalkan kewajibannya li jahlihi, karena kebodohannya, urifa dzalik, maka dia diberitahu tentang hal tersebut, tentang kewajiban salat. Wa man jahada wujubaha inadan kafar, barang siapa yang meninggalkannya karena membangkang, kafar, maka dia telah kufur. Wa man tarakaha tahawunan au kasalan wajib alaihi an yatuba ilallah, barang siapa yang meninggalkannya karena bermalas-malasan atau menyepelekan atau bermalas-malasan, maka wajib baginya untuk bertobat kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini penulis menjelaskan tentang 3 keadaan orang yang meninggalkan sholat, yaitu orang yang meninggalkan sholat karena orang yang mengingkari kewajiban sholat ya karena jahil, karena bodoh, maka dia diberitahu tentang hal tersebut. Orang yang mengingkari kewajiban sholat karena membangkang, maka ini kufur. Kemudian orang yang meninggalkan sholat karena dia menyepelekan atau malas-malasan, maka wajib baginya dia bertaubat karena dia telah melakukan dosa besar. Kemudian beliau membawakan dalilnya, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus sholah. Ya, perjanjian antara kita dengan mereka, yaitu orang-orang kafir, adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kufur. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ashabus sunan, yaitu Tirmidzi, Abu Daud dan An-Nasa'i. Ya. Di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwasannya orang yang meninggalkan sholat dia telah kufur. Ya. Namun tidak semua orang yang meninggalkan sholat langsung kafir. Ya. Namun penjelasannya adalah sebagaimana perincian yang tadi telah dijelaskan. Ya. Ada yang karena bodoh, ada yang karena membangkang, ada yang karena menyepelekan atau malas-malasan. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan kita tentang sholat. Semoga pembahasan yang ringkas ini bisa difahami dan juga kita bisa amalkan. Kita akhiri bersama-sama dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.